Oke, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-9. Bagaimana? Semuanya sehat? Semoga semuanya sehat. Kemudian dengan UTS-nya semoga lancar. Semoga mendapat nilai yang bagus. Dan yang terpenting adalah kalian memahami materi dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-6. Oke, pertemuan ke-9 ini kita hanya membahas mengenai latihan soal. Latihan soal. Oke, coba kita lihat halaman pertama. Di sini nomor 1, yang tidak dapat menaikkan current ratio adalah pertama, A. Pinjam utang untuk menambah aktiva tetap. Oke, kita lihat. Pinjam utang. Nah, di sini tidak disebutkan hutang jangka pendek atau jangka panjang. Untuk menambah aktiva tetap. Berarti hutang tersebut dipergunakan untuk menambah aktiva tetap. Aktiva tetap itu apa? Nah, contohnya berarti hutang tersebut untuk membeli aktiva tetap, gedung bisa, kendaraan bisa, tanah bisa. Nah, artinya aktiva tetap, mesin pabrik bisa. Nah, berarti yang bertambah adalah aktiva tetap. Berarti aktiva lancarnya tetap, aktiva lancar tetap, aktiva tetap bertambah, maka total aktiva atau total debit atau total aset pasti bertambah. Demikian juga di sisi debit bertambah, maka di sisi kredit juga bertambah. Pasifanya bertambah karena hutang jangka panjangnya bertambah. Karena mengapa hutang jangka panjang? Karena biasanya kita untuk membiayai aktiva tetap pasti menggunakan hutang jangka panjang. Sementara hutang lancarnya tetap, modalnya tetap. Oke, disimpan dulu. Kemudian yang B, menjual aktiva tetap untuk mengurangi hutang lancar. Nah, di sini yang berubah mana? Membeli aktiva tetap untuk mengurangi hutang lancar. Berarti aktiva tetap berkurang, yang berarti juga apa? Total aktiva berkurang, atau total aktiva berkurang, atau total debit berkurang. Maka diikuti dengan pengurangan hutang lancar, karena aktiva tetap tersebut dijual untuk membayar hutang lancar. Aktiva tetap contohnya apa? Ya tadi kan ada gedung, ada kendaraan, ada mesin. Pokoknya aktiva yang harganya cukup tinggi dan tidak bisa disusutkan di bawah satu tahun. Kemudian hutang lancar contohnya apa? Yaitu hutang dagang. Maka tadi uangnya dipakai untuk mengurangi hutang lancar. Berarti penurunan total aktiva seiring dengan penurunan total pasiva. Nah, kemudian menjual saham biasa untuk mengurangi hutang lancar. Nah, ini juga sama berarti kan? Berarti menjual saham biasa berarti sahamnya dijual, kemudian hutang lancar ya berkurang. Jadi yang berkurang adalah sahamnya berkurang, kemudian diterima di kas, kemudian uangnya untuk membayar hutang lancar. Kemudian yang D adalah pinjaman hutang jangka panjang untuk menambah persediaan. Berarti hutang jangka panjangnya bertambah, kemudian persediaan juga bertambah. Kemudian yang E adalah menjual aktiva tetap untuk mengurangi kas. Nah, ini yang soalnya aneh nih. Menjual aktiva tetap untuk mengurangi kas. Nah, menjual aktiva tetap harusnya kan kita mendapat uang kan? Tapi mengapa malah kasnya berkurang? Waduh, ini salah soal sepertinya nih.
Oke, ini sepertinya salah soal nih, menjual aktiva tetap untuk mengurangi hutang lancar harusnya. Karena kalau kita jual aktiva tetap, maka kasnya harus bertambah. Nah, karena kan kita terima uang kan. Nah, ini yang adalah salah soal. Oke, kita salah 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 nih ya kalimatnya ya. Nah, yang terpenting ini adalah current rasio. Current rasio apa? Yang berhubungan dengan rumusnya adalah aktif aktiva lancar dibagi hutang lah lancar. Nah, tinggal kita cari aja di sini yang berhubungan dengan aktiva lancar atau hutang lancar apa? B ada hutang lancar, C ada hutang lancar. Kemudian D jangka panjang untuk menambah persediaan aktiva lancar. Ini juga nih kas aktiva lancar. Maka BCDI ini ada hubungannya dengan current rasio, sedangkan yang A ini tidak ada karena pinjam utang untuk menambah aktiva tetap. Berarti ini tidak akan mempengaruhi current rasio. Maka jawabannya adalah A. Oke. Kemudian yang kedua, jika jumlah aktiva lancar 1281, hutang lancar 615, aktiva tetap 429, maka besaran rasio adalah, nah oke, kita masukkan ke Excel supaya kita bisa hitung rumusnya. Ini sudah saya pindahkan. Ini tadi apa? Aktiva lancar ya, kita sebut aja AL aktiva lancar. Ini tadi hutang lah lancar. Ini 429 tadi apa? 429 adalah aktiva tetap. Maka kita sebut AT. Dan di sini adalah soal selanjutnya nih persediaan. Nah, oke, kemudian carilah current ratio CR. Nah, current ratio rumusnya adalah B3 aktiva lancar dibagi B4 yaitu hutang lah lancar. Kemudian kita enter maka hasilnya 2,08. Oke, kita di sini akan menjelaskan kalau rumusnya seperti ini maka ini adalah satuannya adalah kali ya. Ini adalah satuannya kali, berarti 2,08 kali, atau kalau kita bulatkan jadi 2,1 kali. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kalau ini 2,08 artinya apa? Artinya bisa beberapa pengertian kemarin yang di kuis ya. Berarti hutang lancar perusahaan setiap RP1 hutang lancar dijamin oleh RP 2,08 aktiva lah lancar. Begitu juga bisa. Atau juga bisa pengertiannya adalah apa? Aktiva lancar sebesar aktiva lancar perusahaan sebesar 2,08 dari hutang lah lancarnya. Nah, sementara karena tidak dikalikan 100%, maka satuannya adalah 2,08. Nah, di rumus ada dikalikan 100%. Nah, 100% itu sebenarnya untuk merubah satuan kali ini 2,08 menjadi persentase. Jadi 100% kalau kalian hitung pakai kalkulator itu adalah 100/100 dan itu adalah 1. Maka di soal kemarin, di kuis kemarin banyak sekali yang salah pengertian. Ada yang nulis 2,08%. Nah, itu kan kecil sekali. Mana mungkin current ratio 2,08%. Cuman ada lagi yang menulis 2,08% sudah dikalikan 100 ya kan, berarti 208%, terus dikaliin 100 lagi, jadi ada yang current rasionya 208 di 2,0800%. Nah, jadi pengertiannya adalah dikali 100% itu adalah maksudnya satuannya jadi 100%. Maka kalau ini dikali 100%, maka dikali 100 berarti nolnya jalan ke kanan kan? 1 2 ya kan? Berarti satuannya jadi 200, kita bacanya 208
persen. Tapi kalau tidak kita kalikan 100%, maka dibacanya ya 2,08 kali. Kalau dia mau satuannya persen, maka menjadi 208 persen. Maka membacanya adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya dengan aktiva lancar yang dimilikinya adalah sebesar 208%. Itu yang bila kita gunakan satuannya ya 200 persen. Jadi mohon dapat dipahami ya, 200 persen dikali 100%. Jangan menggunakan kalkulator. Kalau kalkulator 100 per 100 satuan jadi 1. Jadi angkanya tetap 2,08. Nah, jadi kalau 2,08 ini kan kalau kita belajar matematika di SD kan ini namanya apa? Desimal. 2,08 itu satuannya desimal. Kalau jadikan 2,08, kalau dijadikan persen berapa? Berarti kan harus dikali 100 kan? Maka menggeser, maka angkanya menjadi 208%. Oke, jadi tolong diingat ya. Itu yang ingin saya sampaikan karena kemarin di soal masih banyak sekali yang keliru. Kalau tidak, sekali lagi, kalau tidak dikalikan 100%, maka satuannya adalah kali. Karena rasio adalah 2,08 kali, atau bisa dibulatkan 2,1 kali. Demikian juga solvabilitas, kalau nggak dikalikan 100% adalah misalnya 3,4 kali. Maka kalau dikalikan 100, maka tinggal digeser aja angkanya kan ke kanan sebesar 2A angka. Demikian juga dengan rumus-rumus yang lain ya. Kalau tidak dikalikan 100%, berarti bacanya kali. Kalau dikalikan 100%, berarti dikalikan saja 100. Kalau kalkulator, persennya jangan dimasukin. Karena nanti kalau 100% berarti dikali 1. Hasilnya akan sama. Oke, tolong dipahami. Kemudian kita masuk soal ke nomor 3. Soal di atas dikatakan jumlah persediaannya 471, maka besarnya asid rasio. Maka kalau asid rasio adalah persediaan dikeluarkan, maka rumusnya di sini persediaan. Nah, ini sudah saya buat, berarti aktiva lancar B3 dikurangi persediaan B6, kemudian dibagi hutang lancar. Jawabannya adalah 1,32. Ini jadi satuannya apakah? Kali 1,32. Jawabannya adalah A. Bagaimana membacanya? Nah, seperti tadi, kalau kita menggunakan satuannya kali, maka bisa membacanya setiap RP1 hutang lancar dijamin oleh RP 1,32 aktiva lancar. Atau bisa juga jumlah aktiva lancar adalah sebesar 1,32 kali dari hutang lancarnya. Atau kalau kita kalikan 100%, maka kita bacanya menjadi 132%. Maka artinya adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya adalah 132%, adalah 132%. Jadi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya dengan kas kan, karena kita sebutkan ya bukan aktiva lancar lagi karena persediaannya sudah dihilangin ya, dengan aktiva lancar di luar persediaan adalah sebesar 132%. Oke, kemudian nomor 4, rasio yang membandingkan antara penjualan kredit. Nah, ini penjualan kredit dengan piutang dagang rata-rata disebut. Nah, ini kalian harus baca istilah lainnya ya. Inventory, turnover. Inventory itu berarti persediaan. Sedangkan ini soalnya adalah penjualan kredit dan piutang dagang. Kemudian receivable turnover. Nah, receivable ini adalah apa? Pengertian kata lain dari piutang. Piutang juga disebut oleh receivable. Kalau hutang disebut juga payable. Receive berarti able kan belum dapat kan, receive jadi sesuatu yang belum dapat kita terima. Nah, itu adalah piutang. Payable, pay adalah membayar, able belum, berarti
belum dibayar, maka itu berarti hutang. Hutang adalah payable, piutang adalah receivable. Kemudian yang C, fixed asset ratio, ini adalah aktiva tetap. Total aset, nah, kalau ini adalah aktiva tetap, kalau ini adalah total aset atau total aktiva atau total pasiva, itu sama semua besarnya. Cash turnover, nah ini adalah tadi current ratio, maka jawabannya adalah karena piutang berarti B, receivable turnover. Kemudian yang kelima, dalam menghitung tingkat operating asset, operating asset. Nah, ini adalah juga nama lain. Operating asset, nama lainnya juga berarti bisa disebut juga adalah aktiva lancar. Operating asset, aset yang dipakai untuk operasi dan operasi perusahaan, maka itu adalah adanya di neraca adalah aktiva lancar. Operating asset turnover, kita membandingkan antara semua biaya dengan kenapa operating aset adalah semua biaya? Karena semua biaya dibiayai oleh kas kan, dibiayai oleh kas. Kas itu adanya di aktiva lancar. Maka operating aset ini juga kita sebut adalah aktiva lancar. Kita membandingkan antara semua biaya dengan operating aset kan, berapa kali aset lancar kita, operating aset kita bisa berputar, maka dibandingkannya adalah dengan tingkat penjualan. Jadi dengan operating aset yang kita punya, kita dapat mencapai penjualan itu dalam berapa kali putaran operating aset. Oke, di sini pertemuan 9 sudah kita bahas. Jadi tolong diperhatikan, tolong dihafalkan ya, dipahami, sebenarnya sih dipahami ya, dipahami bagaimana membaca analisa rasio. Padahal kita hanya membacakan 3 rasio ya. Kalau rasio lancar berarti hubungannya antara hutang lancar dengan aktiva lancar. Kalau solvabilitas adalah hutang jangka panjang, total hutang ya. Solvabilitas itu total hutang dengan total aset. Jadi kalau solvabilitas dipakai adalah bagaimana kemampuan perusahaan melunasi seluruh hutangnya dengan total aset yang dimilikinya saat perusahaan dilikuidasi. Rentabilitas, kita menghitung kemampuan rentabilitas, kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, ya kan, memperoleh laba dengan harta yang dimilikinya. Oke, sebenarnya tidak sulit, cukup kalian pahami. Nah, kemarin yang terakhir adalah ada rumus soal saya kuis adalah perbandingan vertikal. Oke, kita lihat. Maksudnya perbandingan vertikal itu adalah, nah misalnya di sini kan, nah kita lihat rumusnya kan. Nah, misalnya di sini ada berarti di bawah ada total aset. Misalnya total asetnya di sini ada 5 juta. Tuh 23. Maka kalau perbandingkan vertikal adalah misal aktiva lancar kita 1,2, maka rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan total aktiva. Nah, 0,26 ini kita jadikan persen kali 100, maka 26%. Jadi maka pengertiannya adalah aktiva lancar perusahaan adalah sebesar 26% dari total aset perusahaan. Kemudian kalau kita mau hitung aktiva tetapnya, maka tinggal vertikal adalah aktiva tetap dibagi dengan total aset atau total aktiva, maka adalah 0,09 dikalikan 100, maka 9%. Maka membacanya adalah ini apa, aktiva tetap ya. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 9% dari total aset yang dimilikinya. Kalau persediaan juga sama karena vertikal atas dan bawah, ya kan. Persediaan sama dengan persediaan dibagi adalah total
Set, kita enter 0,09 ya. Sama ya, walaupun ini adalah karena pembulatan 2 desimal 9%. Kalau kita mau tambahkan tinggal kita klik aja. Berkurang kebalik, kan beda kan, nih 86 pembulatan ke atas, ini 94 pembulatan ke bawah. Maka pengertiannya adalah persediaan perusahaan sebesar 9% dari total aset perusahaan. Oke, supaya lebih memahaminya, maka kalian harus memahami dahulu laporan keuangan, neraca, laba rugi. Maka kalian akan lebih mudah untuk memahami analisa laporan keuangan. Oke, silakan buka-buka lagi bukunya. Tolong apabila ada yang masih kurang paham, masih kurang jelas, dapat ditanyakan kepada saya. Besok kita pertemuan 9 akan kita lakukan Zoom. Silakan hadir untuk bertanya, atau kalau tidak bisa lewat, silakan bertanya melalui WA group. Tolong jangan malu untuk bertanya apabila kalian mau bisa. Kalau kalian mau bisa, maka ciri-cirinya adalah bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, berarti emang kalian tidak mau bisa, atau kalian sudah paham. Terima kasih, sampai kita bertemu lagi dalam Zoom meeting. Salam.